terpuji dan termulialah Engkau ya Allah Tuhan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami beroleh kesehatan semangat yang baru di pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami dan jiwa kami, supaya firman-Mu boleh benar-benar kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu segala kegiatan kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Terimalah Tuhan doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, renungan untuk kita di pagi hari ini Sabtu tanggal 21 Desember 2024 tertulis dalam Yehezekiel pasal 37 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh rohku ke dalammu sehingga engkau hidup kembali, dan aku akan membuat engkau tinggal di tanahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku telah mengatakannya dan aku akan melakukannya. Au hubut mangalehon todikku tubagasan hamu asa mangolu hamu. Jala au mambaik kamu malhasonangan di tanumuna. Asatung ditadahamu au dujahuba nama doki. Huhut mabahesa nina Tuhan Jahuba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada istilah yang mengatakan rindu itu berat, kau tak akan sanggup melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merindukan seseorang saja merupakan sesuatu hal yang sangat sulit dan berat untuk dilakukan oleh seseorang. Apalagi jikalau kita merindukan sebuah perubahan, sebuah pemulihan di tengah-tengah kehidupan yang sangat krisis. Tentu hal itu bukan saja berat, melainkan hal itu serasa mustahil terjadi. Bapak, Ibu, perasaan demikian benar-benar dialami oleh bangsa Israel ketika itu. Bangsa Israel mengalami banyak sekali penderitaan. Mereka dibawa keluar dari negerinya, berpisah dari keluarganya, dibuang ke pembuangan. Bait Allah telah dihancurkan. Bangsa Israel, mereka tidak dapat lagi melakukan tradisi, bahkan mereka menjadi budak di negeri orang. Bapak, Ibu, situasi yang demikian benar-benar sangat memilukan hati mereka, merendahkan harga diri, dan tentunya menggoncang jiwa mereka. Kehidupan yang krisis ini, Bapak, Ibu, membuat bangsa Israel ibarat tulang-tulang yang amat kering, yang berserakan. Artinya, kehidupan seolah-olah tak ada lagi. Bahkan harapan mereka juga sudah semakin surut. Peristiwa ini terjadi sebagai konsekuensi dari ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sekalipun itu terjadi dari kesalahan bangsa Israel karena dosa mereka, Tuhan Allah tetap menolong. Tuhan Allah tetap memperhatikan kesengsaraan umatnya. Tuhan Allah menolong bangsanya melalui Nabi Yeskiel dan memperlihatkan sebuah penglihatan kepada Yeskiel, sebagaimana nats kita renungan hari ini mengatakan bahwa aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Penglihatan Yeskiel ini tidak dapat dialami oleh manusia biasa. Dan kalau kita membacanya, Bapak, Ibu, dari ayat pertama sampai 14 ini, kita dapat melihat bagaimana Yeskiel ini bernubuat persis seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan membawa dan Tuhan memulihkan mereka kembali ke tanah mereka. Hal ini sesungguhnya untuk meyakinkan dan untuk menunjukkan bahwa segala yang hidup berada di dalam kuasa Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadikan semuanya dan Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu, umat
harus senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa mentaatinya supaya mereka memiliki hidup. Bapak Ibu, demikian juga yang sering terjadi dengan kehidupan manusia. Kita juga sering mengalami yang namanya penderitaan dan pergumulan, kesusahan, kesulitan, frustasi, bahkan terkadang ada banyak orang yang hampir hilang harapan. Banyak faktor yang menyebabkan hal demikian. Bisa saja dari faktor ekonomi, bisa saja masalah keluarga, bisa saja pekerjaan, bisa saja hal-hal lainnya yang dapat mengguncang iman kita. Namun yang pasti Bapak Ibu, jikalau kita mengalami demikian, kita harus meyakini bahwa Tuhan akan selalu peduli. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan senantiasa memperhatikan manusia yang tersesat, manusia yang mengalami pergumulan dan kesusahan, manusia yang mengalami kekosongan jiwa, kehilangan harapan. Maka dari itu Bapak Ibu, apapun keadaan kita sekarang, janganlah merasa bahwa itu merupakan situasi yang terakhir atau situasi yang permanen yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Tidak. Karena apa? Karena Tuhan Allah sanggup memulihkan segalanya. Tuhan Allah sanggup menolong dan memperhatikan kesengsaraan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita terus meyakini kuasa Tuhan. Mari kita terus meyakini pertolongannya. Dan mari mau mendengarkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan meyakini Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.